Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NPM 19090098, Fakultas Ekonomi semester 6. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Antonius Yanto Gebang SEMM yang telah memberikan kesempatan untuk pemaparan tugas saya, yaitu berjudul Ancaman terhadap Tata Kelola yang Baik dan Akuntabilitas. Asumsi bahwa personel secara otomatis akan termotivasi untuk berperilaku sebagaimana yang diinginkan oleh pemilik tidak lagi berlaku. Akibatnya ada kebutuhan yang telah besar untuk membuat paduan yang lebih jelas dan efektif untuk mengidentifikasikan dan mengelola ancaman terhadap tata kelola yang baik dan akuntabilitas. Untuk yang kedua yaitu kesalahan tujuan dan tugas fidusia. Bahkan ketika budaya yang berbeda tidak menjadi masalah, personel salah satu memahami tujuan organisasi dan peran mereka sendiri dan tugas fidusia. Seringkali karyawan tergoda untuk mengambil jalan pintas etika dari mereka melakukan karena mereka percaya bahwa manajemen puncak mereka menginginkan mereka diperintahkan atau untuk melakukannya. Mereka didorong untuk melakukannya dengan program insentif sesat atau yang dapat dimanipulasi. Personel hanya salah paham atas apa yang diharapkan oleh manajemen karena bimbingan yang tidak jelas atau mereka tersesat dan tidak mengerti bagaimana mereka melaporkan masalah tersebut untuk mendapatkan tindakan koreksi yang tepat atau kepada siapa atau bagaimana. Yang ketiga yaitu kegagalan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko etika, pengakuan atas meningkatnya kompleksitas, volatilitas, dan risiko yang melekat dalam kepentingan dan operasi perusahaan modern, khususnya dengan meluasnya cakupan ke negara-negara dan budaya yang berbeda, telah menyebabkan adanya kebutuhan untuk mengidentifikasi risiko, penilaian, dan sistem manajemen. Bagaimanapun, pencairan sistematis untuk risiko etika itu di mana harapan pemangku kepentingan yang berorientasi pada akuntabilitas dan tata kelola. Semua pemangku kepentingan Dow Corning itu seharusnya diuntungkan dengan definisi yang lebih luas dan etika risiko. Yang keempat yaitu konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu telah menjadi topik yang sangat penting dalam skandal yang muncul baru-baru ini, di mana karyawan, agen, dan para profesional gagal untuk melakukan penilaian yang tepat atas nama prinsipal mereka. Dalam definisi yang sederhana, konflik kepentingan terjadi ketika kepentingan penilaian independen itu seseorang bergoyang atau mungkin berayun dari mengambil keputusan demi kepentingan terbaik dari orang lain yang menggantung pada penilaian itu. Selanjutnya itu elemen kunci tata kelola perusahaan dan akuntabilitas. Mengembangkan, melaksanakan, dan mengelola budaya etis perusahaan. Para direktur, pemilik, dan manajemen senior berada dalam proses menyadari bahwa mereka dan karyawan mereka itu perlu memahami bahwa organisasi mereka akan bijaksana bila mempertimbangkan kepentingan pemangku, kepentingan bukan hanya pemegang saham, dan bahwa nilai-nilai etika yang harus dipertimbangkan ketika keputusan dibuat. Selanjutnya itu kode etik perusahaan, sebuah kode efektif yang perwujudan dari nilai-nilai. Organisasi ini mewakili struktur organisasi utama yang berguna untuk menerapkan kebijakan etika dan untuk memberikan sinyal dan komunikasi harapan, perilaku, dan budaya, serta untuk menyediakan posisi tragis dan hukuman bagi organisasi.
Yang terakhir yaitu etika kepemimpinan. Salah satu elemen kunci dari tata kelola perusahaan dan akuntabilitas adalah tune and the tube. Dan para pemimpin yang berperan dalam mengembangkan, memelihara, melaksanakan dalam memantau budaya perusahaan yang diinginkan. Baik, sampai sini hanya pemaparan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.